Tema kita sore ini adalah tentang keluarga. Kalau bicara masalah keluarga, secara usia ibu-ibu jauh lebih berpengalaman dari saya. Udah bisa menyelesaikan konflik rumah tangga misalnya. Saya nikah baru berapa tahun? 5 tahun. Anak baru 2, istri baru 1. Ibu ya. Artinya memang secara pengalaman mungkin ibu-ibu jauh lebih pengalaman dari saya tentang bagaimana keluarga itu. Tetapi saya punya sedikit ilmu yang mungkin bisa saya share terkait bagaimana membangun keluarga yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau setidaknya bagaimana keluarga ini menjadi satu batu loncatan untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya awali dari surah Al-Kahfi. Nyalain. Tolong. Surah Al-Kahfi atau langsung saja, Mam. Dari sini ke sana bisa. Bukan jodohnya, Bu. Langsung aja. Ya, oke. Baik, Al-Kahfi ayat 46. Al-Kahfi itu juz ke-15, tengah-tengah. Surat yang ke-18. Ayat yang ke-46. Allah berfirman, Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihah khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-mal wal banun. Al-mal harta, wal banun anak-anak. Apa dua-duanya ini? Dua-duanya ternyata zina. Zina itu perhiasan hayatid dunia, kehidupan dunia. Jadi ada perhiasan di kehidupan dunia ini yang disukai oleh manusia. Apa diantaranya? Anak-anak, kemudian harta, dan fitrah, Bu. Fitrah kita cinta sama anak itu fitrah. Fitrah ketika anak sakit meninggal, kita bersedih, itu fitrah. Karena hati manusia memang pada hakikatnya cenderung untuk cinta anak-anak. Harta juga gitu. Cenderung kita suka harta banyak, kemudian kaya, itu fitrah manusia. Karena memang itu keindahan perhiasan dunia. Saya akan tafsirkan sedikit. Al-mal wal banun. Biasanya Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu sekalian, setiap Allah Subhanahu wa taala menyebut kata harta, biasanya Allah menggandengkan dengan kata anak. Itu banyak dalam ayat. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal bani wal qanatiril muqantarah minad dhahab. Dijadikan indah di pandangan manusia, cintanya, syahwatnya cenderung pada wanita, anak-anak, kemudian harta benda. Jadi selalu berdampingan. Harta anak, harta anak, harta anak. Dan selalunya kalau kita lihat di sini, harta itu selalu didahulukan oleh Allah dalam Quran, selalu didahulukan daripada anak. Al-mal al-banun, al-mal al-banun, al-mal al-banun. Seperti itu terus. Ada 2 ayat di dalam Al-Quran yang justru saat itu Allah mendahulukan anak. Ayat apa itu? Ini dia. Abasa 34-37. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imrin yawmin sya'nu yughni. Sebelum masuk ke situ, saya akan terangkan lagi di sini tentang Al-Kahfi 46 itu. Ternyata dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-mal itu lebih dulu daripada al-banun. Harta lebih dulu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada anak. Seperti tadi, zuyyina linnasi hubbus syahwat dalam surah Ali Imran gitu ya.
Kemudian kenapa demikian? Karena ternyata Imam Qurtubi menafsirkan harta itu ditafsirkan dengan dua hal. Di dalam harta itu ada jamalan wa naf'an, ada manfaat, ada keindahan. Jadi orang punya harta banyak itu ya rumahnya indah, kendaraannya indah, kemudian ada manfaat, dia mau apa saja tinggal beli, pengen apa seketika itu tinggal beli karena harta banyak. Itulah yang membuat harta menjadi keindahan dunia. Sedangkan anak ditafsirkan kenapa menjadi keindahan dunia, karena dia adalah daf'an wa quwwah. Anak ini menjadi pembela kita pada hari kiamat dan kekuatan kita di dunia. Jadi memang anak ini artinya anak ini menjadi orang-orang yang akan membela kita pada hari kiamat. Dalilnya ini, Bu. Nah, Abasa 34-37, yauma yafirul mar'u min akhi. Pada hari ketika orang lari dari saudara. Coba disebutkan ini. Ada beberapa orang yang disebutkan Allah dalam Quran bahwa kita akan meninggalkan mereka. Pertama yang akan kita tinggalkan ketika hari kiamat, satu, akhi, saudara. Nggak peduli saudara perempuan, saudara laki-laki, yang penting saya lari. Wa ummihi wa abi, bapak ibu. Surat Abasa 34-37 itu, ini kondisi ketika hari kiamat. Kondisi ketika hari kiamat orang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, orang akan lari dari ibu bapaknya. Nggak peduli dia punya orang tua, yang penting dia lari. Wa sahibatihi wa bani, kemudian istri dan anak-anaknya akan dia tinggalkan. Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'inu yughni, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya masing-masing. Jadi dalam ayat ini siapa saja yang akan kita tinggalkan, Bu? Satu, saudara, ibu, bapak, istri, anak. 5 ya, 5 kelompok yang akan kita tinggalkan pada hari kiamat. Kita nggak akan pedulikan mereka. Tetapi menariknya, dalam surat Ma'arij 70, surah Al-Ma'arij ini surat ke-70 ayat yang ke-11. Ini ketika orang sudah dimasukkan ke dalam neraka. Saya ulangi, kalau tadi surat Abasa 34-37 ini ayat berbicara ketika hari kiamat. Orang akan lari dari ayah, ibu, istri, anak, saudara. Tapi ketika Allah berbicara tentang surat Al-Ma'arij ayat 12, ayat 11, itu posisinya adalah sudah dimasukkan ke dalam neraka. Manusia sudah dimasukkan ke dalam neraka, lalu dia akan mengadu kepada Allah, ya Allah, saya akan korbankan nama-nama ini asalkan saya selamat. Intinya dia akan menebus. Dia meminta agar Allah Subhanahu wa taala menggantikan dirinya dengan orang lain pada saat siksa di neraka. Siapa mereka? Ini orang-orangnya. Yubasarunahum yawadul mujrimu la yaftari min adabi yauma idzin bibani. Ya Allah, ini anak-anakku. Anak-anakku silahkan kamu sisa, yang penting saya selamat, kata orang tua. Kemudian wasahibatihi wa akhi, istri dan saudara. Ya Allah, itu istriku, siksa saja, yang penting saya selamat. Ya Allah, itu saudaraku, siksa saja, yang penting saya selamat. Wa fasilatihi allati tuwi, ya Allah, itu keluarga besar saya, siksa saja, nggak apa-apa, yang penting saya selamat. Wa man fil ardi jami'an summa yunji, dan ya Allah, semua orang di atas muka bumi ini silahkan disiksa, nggak apa-apa, yang penting saya selamat. Saya akan bandingkan, Bu. Saya akan bandingkan surat Abasa 34-37 dengan surat Ma'arij ayat 11 sampai ayat 14. Ketika hari kiamat kita akan lari dari 5 orang. Ayah, ibu, anak, istri, dan saudara. Tapi ketika orang sudah masuk dalam neraka, dia akan mengorbankan siapapun. Yang disebut di situ adalah istri, anak, saudara, keluarga, dan manusia di bumi. Yang nggak disebut siapa? Yang nggak disebut ternyata ayah ibu. Inilah mengapa anak menjadi penting, karena dia akan menjadi pembela kita pada hari kiamat. Seorang anak tidak akan mungkin rela menyebut ibunya, ayahnya untuk menggantikan posisi dirinya di neraka. Artinya seorang anak tidak akan mungkin rela menjadikan
ayah ibunya menjadi tumbal, dalam bahasa kasarnya seperti itu. Kalau masalah ketika kiamat, karena memang panik, semua orang lari. Ibunya ditinggal, ayahnya ditinggal, anaknya ditinggal, istrinya ditinggal, saudaranya ditinggal. Tetapi ketika dia disiksa, lalu kalau boleh saya ilustrasikan, wahai kamu boleh keluar dari neraka asalkan ada yang menggantikan kamu. Siapa yang akan menggantikan kamu? Maka dia sebut tuh orang-orangnya. Saudara saya ya Allah, istri saya ya Allah, anak saya ya Allah, keluarga besar saya ya Allah, manusia semuanya ya Allah. Dia nggak berani nyebut ibu dan ayah. Karena itulah ternyata anak menjadi daf'an, menjadi pembela kita pada hari kiamat. Hingga kembali lagi ke Al-Kahfi, wal baqiyatu sholihah khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Baqiyah sholihah itu adalah harta yang kekal dan anak yang kekal. Artinya harta yang kekal itu harta yang nanti akan memasukkan ke dalam surga. Anak yang kekal juga anak yang nanti bisa menggandeng kita ke dalam surga. Itu lebih baik. Jadi boleh cinta harta, tetapi jadikan harta sebagai wasilah untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Boleh cinta sama anak, tapi pastikan hari ini kita mengarahkan pendidikan anak kita menuju baqiyah sholihah, menuju pendidikan yang akan menjadikan anak kita bisa menggandeng kedua orang tuanya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi penting. Maka saya akan sampaikan rumus ini. Rumus dalam mendidik anak. Yang Allah abadikan dalam surat Ali Imran. Ayat berapa ya? Ada mushaf. Tolong. Oke. Ini nggak ada di layar, ini kita langsung saja ke Al-Quran ya. Kita akan mentadaburi. Ini intinya, mudah-mudahan kita bisa amalkan. Surah Ali Imran ayat yang ke 35. Jadi satu-satunya keluarga yang dijadikan nama surat itu satu keluarga Imran saja. Yang lain, yang baik, yang dipuji Allah pribadinya. Nabi Ibrahim pribadinya, Nabi Nuh pribadinya, Nabi Muhammad pribadinya. Tapi kalau Imran dalam surat ini keluarganya. Karena kalau kita lihat nanti, ternyata ketika Maryam lahir itu Imran sudah meninggal. Tetapi ternyata yang diangkat oleh Allah adalah nama bapaknya, nama keluarga besarnya. Nah, dalam surat ini kita akan mentadaburi bagaimana memetik pelajaran cara mendidik anak ala keluarga Imran. Yang pertama, idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Jadi saat itu Hana itu istri Imran sedang hamil. Dia mengatakan, saya bernadar kalau anak saya lahir maka saya akan jadikan anak saya orang yang mengabdi ke Baitul Maqdis. Ayat selanjutnya, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni samaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ketika lahir, Hana kaget karena ternyata anak yang lahir bukan laki-laki, tapi perempuan. Dan Allah Maha tahu siapa akan lahir, apakah laki-laki atau perempuan. Dan dikasih nama Maryam. Dan ketika lahir, wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, Hana meminta perlindungan kepada Allah untuk melindungi anaknya dan keturunannya dari setan yang terkutuk. Dua ayat ini bisa kita ambil satu kesimpulan bahwa yang pertama, rumus mendidik anak yang pertama adalah kesungguhan orang tua. Karena ternyata Hana itu sudah mempersiapkan anaknya mulai sejak dalam kandungan. Dia bernadar, dia inginkan anaknya menjadi seperti apa. Ketika lahir, dia minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya menjadi orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Dan meniatkan, jadi mendidik anak ini kan repot, Bu. Yang sulit dikasih tahu, yang butuh biaya, semuanya itu kalau tidak diniatkan ibadah oleh kita, mubazir.
Makanya kita harus sama-sama pahami bahwa mendidik anak ini adalah sebuah ibadah. Yang namanya ibadah butuh keikhlasan. Yang namanya ibadah butuh panduan bagaimana cara Rasulullah SAW. Karena ibadah itu bisa jadi kemungkinannya dua. Satu diterima Allah, dua tidak diterima Allah. Maka jangan sampai ibadah kita dalam mendidik anak itu tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengerikan kalau Allah tidak terima. Jadi sekarang kita bagaimana mengikhlaskan diri dalam mendidik anak, mau senakal apapun anak itu, yang penting kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan bahwa mendidik anak ini adalah dalam rangka beribadah. Mau sebesar apapun biaya yang dibutuhkan anak itu, ketika kita meniatkan ibadah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan menolong. Sebagaimana ayat selanjutnya. Itu ya, rumus pertama apa tadi? Kesungguhan orang tua, keikhlasan, dan menjadikan pendidikan anak itu sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ayat selanjutnya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadza? Qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ternyata ibadahnya Hana untuk mendidik anaknya yang bernama Maryam itu diterima Allah. Fataqabbalaha. Tadi saya katakan ibadah itu kadangkala diterima, kadangkala ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibadahnya Hana dalam mendidik Maryam ternyata diterima Allah. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Diterima dengan penerimaan yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah menerima ibadah seseorang, maka efeknya apa tadi? Wa ambataha nabatan hasan, maka Allah lah yang akan menumbuhkan anak kita itu dengan pertumbuhan yang baik. Jadi tugas kita hanya di awal saja tadi, Bu, ikhlas dalam mendidik anak dan bersungguh-sungguh. Sisanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah terima ibadah kita dalam mendidik anak, Allah nanti akan menumbuhkan anak kita. Karena nggak mungkin kita mengawasi anak kita itu 24 jam. Mau kita pasang chip saja dalam otaknya, apa yang dibaca, apa yang dipikirkan, apa yang ditonton, apa yang dimainkannya, itu kita akan menemukan error. Tapi kalau Allah yang sudah mendidik, Allah yang menumbuhkan, maka tidak ada error. Ibadahnya Hana untuk mendidik Maryam diterima Allah. Kemudian Allah yang wa ambataha nabatan hasan, Allah yang menumbuhkan dengan pertumbuhan yang baik. Itu rumus yang kedua. Rumus yang kedua, ketika ibadah mendidik anak diterima Allah, maka Allah sendirilah yang akan turun tangan dalam pendidikan anak kita, dalam menumbuhkan anak kita menjadi anak yang baik. Rumus ketiga, wa kaffalaha Zakaria. Kenapa muncul nama Zakaria di situ? Zakaria ini siapanya Maryam, Bu? Omnya, karena Zakaria sama Imran ini adik kakak. Jadi waktu Imran meninggal, Zakaria menjadi pamannya Maryam, disebut oleh Allah di sini. Karena seorang bayi yang lahir, kalau ayah ibunya ada, ini dalam kondisi sempurna. Tapi kalau bayi lahir ayahnya nggak ada, ini berarti ada yang kurang. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi kekurangan Maryam dengan dihadirkannya Zakaria, menggantikan posisi ayahnya yaitu Imran. Bahkan Zakaria jauh lebih baik daripada Imran. Imran bukan nabi, Zakaria nabi. Ya kan? Maka rumus ketiganya adalah, pertama, Allah kalau kita sudah bersungguh-sungguh dan meniatkan mendidik anak ibadah. Kedua, ibadah itu diterima Allah, maka Allah yang akan menumbuhkan. Ketiga, kalau Allah sudah menumbuhkan, maka Allah akan menutupi segala kekurangan yang ada. Karena kalau Maryam sendirian, gak ada bapak, dia hanya sama Hana, akan ada kekurangan. Makanya Allah gantikan posisi Imran itu dengan Nabi Zakaria. Allah tutupi kekurangan itu dengan sesuatu yang lebih baik daripada Imran itu sendiri. Maka menjadi anak yatim itu gak masalah sebenarnya. Menjadi anak itu tidak ada masalah. Kalau memang kita niat ikhlas mendidik anak, kalau Allah terima pendidikan anak kita itu, maka Allah akan gantikan posisi ayahnya dengan orang lain, pasti itu. Karena di sini Imran pun digantikan posisinya oleh Nabi Zakaria.
Itu rumus ketiga. Sekarang rumus pertama plus rumus kedua plus rumus ketiga sama dengan. Ini sama dengannya sekarang, Bu. Kalau orang sudah ikhlas dalam mendidik anak, kalau orang sudah bersungguh-sungguh dan menganggap pendidikan anak itu sebagai ibadah, maka yang kedua, Allah akan menerima ibadahnya. Allah yang akan mendidiknya, menumbuhkannya dengan pertumbuhan yang baik. Yang ketiga, Allah akan menutupi segala kekurangan yang ada, maka hasilnya adalah keajaiban. Makanya dalam ayat selanjutnya adalah kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, itu Nabi Zakaria dapati ada rizki. Kalau kita baca tafsirnya, rizki ini buah-buahan. Dan buah-buahan itu adalah buah-buahan yang gak tahu dari mana datangnya. Kedua, kalau kita cari di luar, itu lagi gak musim. Jadi, simpelnya ini lagi gak musim durian, tiba-tiba ada durian terus di mihrab. Ini dari mana? Makanya Nabi Zakaria tanya, anna laki hada, dari mana ini? Maryam menjawab, min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki tanpa bighairi hisab. Itu kalau di sini diartikan tanpa perhitungan. Luar biasa. Jadi kalau Allah yang sudah menjamin itu, yang nanti muncul adalah keajaiban. Keajaiban ini kepada siapa? Keajaiban untuk anak didik. Karena keajaiban yang didapatkan di sini bukan kepada Zakarianya, tapi Maryamnya, orang yang dididik oleh Zakaria, orang yang dididik oleh Hana, ibunya. Jadi kalau kita ikhlas mendidik anak, nanti Allah akan memunculkan keajaiban untuk anak kita. Entah dia jadi soleh kah, entah dia nanti hafal Quran kah, entah dia jadi ulama kah, entah dia seorang pembisnis kaya yang taat kepada Allah kah. Wallahu a'lam, keajaiban apa yang Allah berikan. Ayat selanjutnya sebagai ayat penutup. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjadikan keajaiban-keajaiban, memberikan keajaiban untuk anak didik, maka setelah itu Allah akan memunculkan keajaiban untuk yang mendidik. Dalam hal ini, kalau dalam ayat ini siapa? Zakaria. Zakaria ini sudah tua dan mandul. Istrinya sudah tua, Zakarianya mandul. Apa kata Nabi Zakaria dalam ayat ini? Hunalika da'a Zakaria rabbah. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahkan kepada saya dzurriyyah thayyibah, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, engkau adalah zat yang maha mendengar doa. Setelah itu Allah kabulkan. Dalam kondisi posisi yang seakan-akan menurut akal manusia mustahil. Bagaimana mungkin mau punya anak, umur sudah tua, kondisi mandul.